Oke, sudah jalan ya recordnya. Oke, sambil menunggu teman-teman, mungkin sedikit saya mau menyambut Ibu Bapak teman-teman sekalian bahwa terima kasih sudah hadir di sore hari ini di Indonesia. Pak Riza khusus tengah malam di New Zealand. Ini adalah acara webinar pertama kita. Jadi terima kasih juga Dr. Peter berkenan menjadi pembicara. Sudah lama menawarkan untuk berbagi sebetulnya. Cuma hari ini baru kejadian ya dok. Terima kasih. Untuk bisa sharing. Jadi kita sangat senang dan semoga semangat ini terus menular. Nanti kita bisa mulai dengan acara bulanan dulu. Setelah Dr. Peter hari ini, nanti mungkin Januari kita bisa rencanakan. Tadi sudah ada berapa ancang-ancang gitu supaya kita bisa terus bergulir. Selain dari kegiatan yang sharing akademik, mungkin sharing tentang bisnis dan yang lainnya. Intinya di antara alumni Belgia kita jaga silaturahmi dan berbagi pengalaman untuk menyemangati lah. Terima kasih Pak Lukas. Juga punya manfaat gitu ya organisasi ini. Begitu, hari ini kita akan punya bicara tunggal, Dr. Peter akan sharing, dan untuk moderator Mbak Prima akan memulai. Mungkin saya serahkan ke Mbak Prima untuk memulai, silakan Mbak. Terima kasih banyak Pak Lukas. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir dalam acara webinar kita hari ini. Jadi mungkin untuk sebelum kita masuk ke sesi utama, saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa selama webinar berlangsung dan selama penyaji memberikan presentasinya, dimohon untuk mematikan speaker teman-teman, jadi agar lebih bagus suara yang bisa kita dengarkan. Lalu juga apabila ada pertanyaan, silakan menggunakan feature chat box, jadi teman-teman bisa langsung menyampaikan pertanyaannya di sana. Nanti saya akan bantu menyampaikan pertanyaannya kepada Dr. Peter. Jadi memang lebih lebih dinamis aja gitu nanti untuk agenda kita hari ini. Mungkin sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Dr. Peter Johannes Manopo, lahir Surabaya 12 Mei 1952. Saat ini Dr. Peter bekerja sebagai bioetik atau ahli bedah umum di institusi Universitas Wijaya Kusuma, Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Latar belakang pendidikan Dr. Peter sendiri untuk S1 dan S2 didapat dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya, lalu melanjutkan advanced master degree-nya di KU Leuven, Belgium, untuk bidang bioetik pada tahun 2017. Saat ini Dr. Peter bekerja sebagai staf pengajar dari Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma, Departemen Bioetik, lalu juga menjadi ahli bedah di klinik di Rumah Sakit Darmo Surabaya dan juga Rumah Sakit Katolik Saint Vincentius Apollo di Surabaya. Saat ini juga Dr. Peter aktif dalam organisasi profesi, baik di level nasional maupun juga internasional, seperti di Persatuan Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia atau PABI sebagai Dewan Pusat, lalu juga di International College of Surgeons sebagai Dewan Section Board, lalu juga di UNESCO Chair in Bioethics Indonesia, dan yang terakhir di UNESCO Teacher Forum of Bioethics Paris. Mungkin langsung saja kita serahkan waktu dan tempat kepada Dr. Peter. Silakan dokter. Terima kasih Prima sebagai moderator. Izinkan saya pertama kali mengucapkan terima kasih dan penghargaan, apresiasi yang tinggi kepada Pak Lukas bersama timnya, panitia alumni Belgia, apakah itu sebagai formatur atau mungkin sudah ada pengurus. Kemudian pada rekan-rekan semua alumni, bukan saja yang disiplinnya sama dengan saya, malah mungkin yang sedikit ya, yang medical background. Mungkin yang non-medical lebih banyak. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas apresiasinya untuk ikut dalam
webinar ini juga bukan saja dari Q11 ya, kan di Belgium tuh ada beberapa kampus ya. Saya tidak hafal, yang saya tahu itu Antwerp, Gent, dan ya mungkin di Brussels mungkin ada lagi ya. Atau mungkin dari kolega saya yang mungkin bukan alumni, saya belum tahu apa sudah bergabung atau belum. Kepada semuanya rekan-rekan, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan sekali lagi. Dan perlu saya beri catatan di sini sebelum saya mulai bahwa ini sebetulnya saya memakai judul Medical Ethics and Professionalism itu karena background saya medical. Tetapi kalau dipenggal, medicalnya misalnya dibuang, ini bisa juga ethics dan profesionalisme. Karena apa? Karena ini berlaku umum sebenarnya untuk semua yang mempunyai standar kompetensi sehingga menjadi suatu profesi melalui suatu pendidikan, itu bisa juga masuk di sini. Tapi mungkin nanti ilustrasi yang saya berikan sesuai dengan kompetensi saya. Di samping nanti ada sedikit tambahan yang sebetulnya tidak termasuk judul ini, tetapi karena kita di pandemi sekarang, jadi mungkin nanti ada sedikit beberapa slide tentang COVID-19. Itu saja untuk memenuhi apa yang kita perlukan dan sekaligus untuk sharing. Jadi ini yang saya lakukan. Sebenarnya saya kan latar belakang saya ini sedikit cerita ya, dokter spesialis bedah. Ketika saya ke Q11 kan saya mengajukan untuk studi bioethics karena memang interest saya di situ. Tetapi dari induk organisasi saya, profesi dan maupun di kampus saya itu tidak menganjurkan sebetulnya. Mereka maunya saya mengambil studi lebih lanjut ilmu bedah biar linier. Tetapi saya bilang loh, saya maunya itu. Jadi sehingga akhirnya ya saya sendiri self support ya sendiri, dan saya waktu itu langsung mengajukan apply ke Q11. Q11 mengatakan mereka tidak ada masalah meskipun tidak linier. Tapi advice mereka janganlah mengambil PhD atau doctorate, karena kalau saya sebagai dokter bedah itu kan tangan itu keterampilan. Kalau 4 tahun itu tidak pegang pisau, itu tidak bisa, nanti disuspend izin praktek saya. Jadi mereka advice ambil aja yang jangan terlalu lama. Mereka anjurkan advanced master. Saya bilang tuh, apakah itu master? Dia bilang sebetulnya lebih dari master karena masuknya sudah harus master. Jadi spesialis bedah saya itu diperhitungkan sebagai S2 untuk mereka. Pada waktu itu di Indonesia lain. Jadi spesialis itu jenjang profesi ya. Kalau S2 itu jenjang akademik, beda. Jadi, tapi sekarang mungkin sudah disamakan, sudah disetarakan. Kalau saya tidak salah seperti itu. Nanti mungkin dalam diskusi teman-teman bisa mengajukan koreksi, karena pada waktu saya mendaftarkan ijazah Q11 saya di Ristek Dikti, mereka bilang kami hanya punya master atau doktor. Tetapi di antara itu kita nggak punya. Itu yang mereka jelaskan. Baik, itu sedikit cerita. Saya akan masuk ke inti saya. Jadi, maaf. Slide berikutnya. Silakan, host, slide. Ya. Jadi bioethics itu multidisiplin dan multi faculties ya. Mengapa demikian? Karena itu tidak semata-mata kedokteran seperti yang saya katakan tadi. Itu dalam konteks yang dibuat oleh UNESCO. UNESCO adalah induk dari science untuk bioethics ya. Jadi dia membuat 15 konteks ya. Bahkan termasuk protection of environment, termasuk anti-discrimination, jadi masalah-masalah sosial, respect for cultural diversity, itu termasuk. Jadi ini dari kiri kalau saya bisa sebutkan, itu yang perempuan kacamata kiri, itu psikologis dari Italia, psikolog. Kemudian yang tinggi, yang laki itu adalah lawyer dari UK. Bukan dokter malah. Kemudian yang baju putih yang perempuan itu adalah sosiologis dari US. Kemudian saya hanya ada 2 dokter. Saya sendiri ya sebagai dokter bedah. Kemudian sebelah saya itu Profesor Bori, dia bioethicist dan memang mentor kita. Kemudian yang pojok sebelah kanan yang baju putih perempuan itu pediatrician, spesialis anak dari Perancis. Jadi yang dokter cuma saya sama yang dari Perancis, dari 2/6, hanya sepertiga. Jadi kalau orang mengatakan, oh bioethics itu urusannya kedokteran, malah terbalik, malah justru sebaliknya, kita itu minoritas, medical background itu minoritas. Slide berikut. Slide.
Ya, outline dari ini adalah bisa kembali yang tadi supaya jelas. Back please, kembali yang tadi. Ya. Jadi oh bukan. Terus lanjut. Yang further reading. Saya perlu menjelaskan sedikit. Ya. Tadi outline kita lewati aja ya. Itu kan table of contents. Jadi saya memakai istilah further reading karena further reading itu perlu bacaan lebih mendalam ya, lebih lengkap. Kalau saya pakai istilah reference atau ya semacam apa namanya source itu hanya seolah untuk citation ya dan rujukan saja. Yang pertama itu Beauchamp ya, Beauchamp et al. Itu dia tinggal di Amerika, dia ahli bioethics, dari bukunya di Oxford University Press yang tahun 2001. Kemudian Weiss et al. Itu tentang positive role of professionalism ya, termasuk ethics training yang diterbitkan oleh Academic Psychiatry tahun 2004. Kemudian Rapid et al. Itu tentang professionalism, ethics dan education itu tahun 2009, dan dari UNESCO Bioethics Core Curriculum tahun 2008. Slide. Ya, bioethics itu kiblatnya itu ada dua ya, dua-duanya di Amerika. Belakangan timbul di Eropa ya, tapi di Asia, Australia itu belakangan, apalagi di Indonesia masih baru. Makanya pada waktu saya mau studi itu sebetulnya maksud saya itu di dalam negeri aja, ambil studi bioethics ya. Waktu itu saya ke UGM, dijawab mereka belum buat itu. Rencana baru mau buka program studi untuk S2. Saya ke UI, itu dikatakan bahwa mereka baru ada sandwich program ya. Jadi di sana sebagian waktu, kemudian di luar sebagian waktu, di dalam sebagian waktu. Akhirnya saya mencari dan saya bertemu di KU Leuven. Nah ini kiblat yang pertama namanya The Hastings Center. Itu didirikan tahun 1969 di Garrison. Garrison itu suburb ya, agak di luar dari New York. Dan yang kedua tahun 71 didirikan Kennedy Institute. Ini merupakan bagian dari Georgetown University di Washington DC. Tetapi dua-duanya ini merupakan pakar-pakar ya, anggotanya pakar-pakar, timnya pakar-pakar bioethics, dan ada yang merangkap, ada yang dia ikut Hastings Center, ada yang di Kennedy Institute. Slides. Kita singgung pertama tentang ethical principles ya. Ethical principles ini penting karena menjadi dasar dari profesi. Ethics itu elemen pokok dari profesi. Ya, seorang yang sikapnya tidak ethical, pasti dia tidak profesional, pasti itu. Karena apa? Karena ethical itu merupakan elemen dasar dari profesi. Tapi sebaliknya, orang yang etis, yang perilakunya sudah bagus dan sebagainya, dia tidak melanggar kode etik, belum tentu dia profesional. Contoh, saya beri contoh misalnya. Seorang dokter yang tidak melanggar kode etik kedokteran, tetapi misalnya dia mau praktek itu ditulis jam 4, tapi dia baru datang jam 5 sore misalnya. Itu tidak profesional itu. Tetapi dia ethical, dia tidak melanggar kode etik. Kemudian misalnya contoh lain yang mungkin banyak menjadi keluhan masyarakat. Dokter itu bersikap etis, tetapi dia fee-nya dia minta bayaran yang mahal. Itu tidak profesional. Jadi orang yang minta fee-nya terlalu mahal itu dia tidak profesional. Ya, itu sebagai contoh. Kemudian UNESCO tahun 2008 membuat suatu konteks yang lebih besar yang tadi sudah saya sebut dalam further reading, yaitu UNESCO Bioethics Core Curriculum tahun 2008 itu 15 konteks dia buat. Itu juga termasuk non-medical, justru yang banyak non-medical. Medical termasuk diantaranya. Itu ada 4 principles dari Beauchamp yang cukup terkenal di sini, tapi ini tidak harus selalu harmonis ya. Bisa juga konflik. Jadi 4 prinsip ini memang yang bagus, yang ideal itu berjalan inline. Tetapi ternyata itu kadang-kadang konflik satu dan yang lain. Yang pertama, respect for autonomy. Itu the main principle ya, atau the pivotal principle. Jadi yang utama, yang penting sebagai poros. Kemudian beneficence ini doing good for others, melakukan hal-hal yang baik. Kemudian non-maleficence, ini sebetulnya dalam bidang kedokteran berhubungan dengan sumpah Hippocrates, Hippocratic Oath, yang mengatakan bahwa itu bahasa Latin ya, yang aslinya
primum non nocere, atau first do no harm. Jadi yang terutama dan yang pertama, jangan merugikan orang. Itu yang pertama, baru kemudian berbuat kebaikan. Nah, tadi seperti contoh saya bahwa misalnya dokter yang menarik fee terlalu mahal, itu jelas dia merugikan pasien, jelas itu. Dia akan bayar, tetapi dia nanti akan jual rumah, dia akan jual tanahnya dan sebagainya. Mungkin dia tidak makan. Ya, jadi itu pasti memberatkan dan merugikan. Yang terakhir itu justice. Justice ini distributive justice, jadi pembagian benefit yang merata sesuai dengan kontribusi masing-masing, dan juga kadang-kadang ada restorative justice ya kalau berhubungan dengan hal-hal yang bersengketa. Slide. Nah, berikutnya tentang profesionalisme. Ya, ini menarik ini karena semua disiplin itu mengenal yang disebut profesionalisme. Semua profesi, apakah itu teknik, apakah itu kedokteran, hukum, antropologi dan sebagainya. Ya, di sini Wise et al. Tahun 2004 membuat suatu definisi bahwa profesionalisme itu adalah suatu mutu dari suatu kompetensi yang diharapkan, ya, diharapkan oleh stakeholdernya tentunya, oleh kliennya, yaitu untuk berperilaku, conduct, aim atau bermotivasi yang membuat suatu sifat atau karakteristik dari suatu profesi. Jadi itu, jadi intinya adalah quality dan efisiensi. Quality adalah mutu ya, dan ini memang kita bisa dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya kalau kita tidak perlu dokter, misalnya kita perlu memperbaiki mobil kita di bengkel misalnya. Terus orang mekaniknya mengatakan, oh ini kerusakannya ini, pasti ini, dan dia bisa perbaiki. Kita sebut dia itu profesional, karena dia bisa memberi suatu quality untuk jasanya. Kemudian efisiensi ya, jadi dengan source yang minimal, itu bisa menghasilkan yang maksimal, ya itu efisiensi. Rapid et al. Tahun 2009 itu mengatakan untuk profesionalisme itu memerlukan hubungan yang baik, good boundaries ya, dan relationship dengan stakeholders ya. Customer itu stakeholder kita. Kalau tidak ada customer atau untuk kedokteran tidak ada pasien, dokter mau apa? Atau misalnya kalau tidak ada mobil yang rusak, mekanik itu mau apa? Jadi itu stakeholder yang kuat. Jadi harus ada hubungan yang baik. Tetapi disebutkan di sini bahwa relation yang baik itu bukan hanya dengan klien, bukan hanya dengan customer, bukan hanya dengan receiver, tapi juga dengan sejawat, dengan kolega. Ya, jadi kadang-kadang ada orang dari satu profesi, apakah kedokteran atau bukan kedokteran, itu menjelekkan temannya sendiri. Jadi mungkin ini motivasinya persaingan atau untuk keuntungan pribadi. Itu seperti musuh dalam selimut. Ya, jadi dia menjelekkan, oh jangan ke sana, ini begini-begini. Atau kalau kita bawa mobil kita ke suatu bengkel misalnya, terus dia komentar, oh ini, wah itu memang nggak baik kalau di sana itu, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi ini itu tidak profesional. Ya, jadi sebetulnya tidak usah memberi komentar, lakukan saja apa yang dia bisa semaksimal mungkin. Sedangkan untuk membentuk suatu profesionalisme disebutkan diperlukan etika ya, ethics and role modeling. Role modeling itu panutan, contoh. Ya, jadi sebelum kita memberi instruksi orang, kita harus memberi contoh. Kalau kita bilang dilarang merokok misalnya begitu, tapi kita sendiri merokok, itu lalu tidak ada artinya. Atau jangan buang sampah sembarangan, tetapi kita sendiri buang sampah sembarangan. Nah, akibatnya lalu tidak efektif, kita tidak dihargai karena dianggap tidak ada integritas. Slide. Slide. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Maaf, kembali ke satu slide. Bisa tolong kembali? Ya. Bagaimana kombinasi? Sesudahnya. Ya. Bagaimana kombinasi etik dan profesionalisme? Jadi di sini seorang penulis Kuhn yang tahun 2006 menulis di jurnal Roulette itu mengatakan bahwa dasar dari etika profesi itu harus diperhatikan. Karena mengapa demikian? Ada yang disebut abusing powers, jadi penyalahgunaan wewenang.
Jadi seseorang misalnya dalam sebuah profesi, terus dia dalam organisasi profesinya atau dalam institusinya ya, atau bahkan di kampus, itu sering kadang-kadang dalam memilih stafnya, rekrutmen ya, atau misalnya kalau di perusahaan tuh memilih staf juga, itu dia kadang-kadang like and dislike, jadi suka atau tidak suka. Meskipun orang itu bagus, tapi karena dia tidak suka, dia tidak pilih. Itu abusing powers. Ya, begitu juga dengan klien. Klien itu dia kan punya demand ya. Dia menghadapkan service atau pelayanan yang baik. Tetapi karena ini ada abusing powers, lalu profesi ini lalu berlaku sewenang-wenang. Gitu benar yang contoh saya ambil contoh dokter saja karena itu profesi saya. Jadi misalkan dokter misalnya, pasien itu mau misalnya jangan dioperasi, ya diobati saja, jangan dioperasi, misalnya seperti itu. Tapi dia memaksa untuk operasi, mungkin ya bisa saja itu karena alasan-alasan ilmiah, tapi juga bisa saja untuk keuntungan tertentu atau keuntungan pribadi. Nah itu tidak profesional. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah shrinking resources. Shrinking itu mengkerut. Jadi resources itu berkembangnya atau ketersediaannya tidak secepat perkembangan manusia atau tidak secepat makin kompleksnya masalah, sehingga seolah-olah resources itu berkurang, meskipun tidak berkurang, mungkin juga bertambah, tetapi tidak secepat perkembangan masalah atau perkembangan klien. Kemudian yang disebutkan juga adalah bahwa perlu adanya pengertian etika profesi, karena hal-hal seperti ini kadang-kadang tidak dipahami, sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat, terjadi abusing powers, kemudian terjadi konflik. Sering itu. Jadi di dalam satu profesi, apakah dalam satu organisasi atau dalam institusi, dalam satu badan, dalam satu perusahaan, itu konflik berkelahi, sehingga sering terjadi perusahaan itu pecah dan sebagainya. Ya, itu tidak jarang itu terjadi karena mungkin kurang memahami etika profesi. Slide. Ya, sekarang tantangannya apa? Ini kan pasti ada tantangan ya, tidak mudah untuk sekaligus bersifat etikal dan profesional. Itu tidak mudah. Dalam Journal of Medical Ethics tahun 2012 itu Johnson et al. Itu menulis, ini saya sebagai ilustrasi nih ya, contoh dalam surgery itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi conflict of interest, ya. Jadi conflict of interest itu pertentangan antara dua kepentingan dalam satu individu. Itu. Tadi potential harms itu seperti tadi misalnya ada kecenderungan untuk abusing powers, itu harms, itu merugikan klien, menentukan fee atau tarif yang terlalu mahal, itu potential harms. Kemudian ada yang disebut informed consent dalam dunia kedokteran, terutama dalam dunia bedah, itu adalah persetujuan sesudah informasi. Jadi ketika pasien mau dioperasi, itu harus ada persetujuan. Tidak bisa dokter memaksa tanpa persetujuan pasien. Sesudah dijelaskan secara terbuka, ada disclosure yang betul-betul diperlukan. Ya, kadang-kadang ada yang terjadi dissent, informed dissent. Jadi penolakan operasi karena pendapat yang berbeda. Terus ada yang disebut subsequent consent. Subsequent consent ini penting ya, itu artinya semacam susulan. Jadi misalnya saya ambil contoh ya dari background saya. Seorang dokter bedah mengoperasi pasien ya. Oh ini misalnya usus buntu, perlu dioperasi. Oke, keluarga setuju dioperasi. Tapi ternyata ada yang secara tidak sengaja didapatkan pada waktu operasi. Misalnya seorang wanita, dioperasi usus buntunya. Kemudian ternyata indung telurnya yang sebelah kanan, itu letaknya dekat usus buntu. Jadi telur yang sebelah kanan itu kok ada tumornya. Tidak dikeluhkan, itu tidak dikeluhkan. Tetapi didapat secara kebetulan. Saya pernah mengalami pada waktu saya operasi, ada gangguan atau kelainan lain yang tidak dikeluhkan. Jadi kita tidak bisa langsung kita ambil. Itu perlu subsequent consent. Kita perlu hubungi keluarganya lagi. Kita tidak bisa keluar ya, mungkin di kamar operasi kan steril. Mungkin perawatnya atau apa menghubungi, terus keluarga pasien disuruh masuk
memakai baju steril. Nah, dokter menjelaskan, kalau perlu menunjukkan, ini begini bagaimana. Pasien tidak bisa diminta persetujuan lagi karena tertidur toh, kan dia dibius. Nah, keluarga terdekat, suami, istri atau anak atau orang tua itu lalu memberi keputusan dan konsen susulan. Harus ada konsen. Tidak bisa tiba-tiba diambil saja telurnya, ya. Kecuali kalau tidak ada keluarga, terus situasinya emergency ya. Kalau itu life saving ya, untuk menyelamatkan hidup baru dilakukan pengambilan tanpa konsen, tanpa persetujuan. Tapi tetap harus diinformasikan pada kesempatan pertama ketika keluarganya sudah datang, misalnya begitu. Ada yang lain yang disebut non-autonomous persons. Jadi orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk mempunyai otonomi. Misalnya informed consent itu kan tanda tangan kalau sudah dewasa, kalau dia anak kecil, atau justru orang tua yang sudah pikun, tidak bisa membuat keputusan, atau orang keterbelakangan mental, mau tidak mau ini perlu surrogasi, ya, pendampingan oleh orang-orang atau keluarga terdekat, ya, yang akan membuat persetujuan tertulis atau lesan bisa juga. Kemudian ada yang disebut second opinion atau revisit, ya, dan revisit. Second opinion itu pendapat kedua atau pendapat dari pihak lain. Ini dalam bidang kedokteran itu sering, karena apa? Karena pasien itu kan punya best preference, ya. Pasien itu pasti punya keinginan agar dilakukan yang terbaik untuk dirinya. Ya, jadi dia berhak mencari second opinion. Kita tidak boleh marah, tidak boleh sakit hati. Ini juga dalam bidang non kedokteran bisa juga seperti itu. Misalnya saya memakai konsultan pajak misalnya, tetapi saya menilai saya tidak puas dengan pekerjaannya atau dengan hasilnya. Lalu saya mencari orang lain. Itu hak dari klien, hak pasien. Lalu kalau terjadi revisit, jadi ternyata setelah second opinion itu balik lagi ke dokter sebelumnya, ke dokter awal, itu kadang-kadang ditolak atau dengan nada yang kurang enak. Seringkali kan terdengar, oh kenapa kok ke sini, kenapa tidak di sana aja dan seterusnya, atau malah kadang-kadang tidak diterima untuk kembali lagi ke yang sebelumnya. Maka itu tidak boleh, itu haknya dia. Itu otonomi pasien untuk minta second opinion, ya. Bahkan second opinion kadang-kadang tidak 1, 2, banyak. Karena dia ingin yang terbaik. Ya, dia baca di internet, dia tanya ke dokter lain, dia tanya ke keluarganya yang dokter dan seterusnya. Atau misalnya seperti contoh saya tadi konsultan pajak dan sebagainya. Terus tantangan lain adalah limited resources. Ya, kadang-kadang tidak semuanya ada, ya. Ambil contoh misalnya kalau di kedokteran dalam masa pandemi ini masalah ventilator, ya, itu alat bantu napas. Kadang-kadang itu terbatas, padahal yang memerlukan banyak. Itu juga merupakan tantangan. Kemudian konflik of interest. Ya, ini pertentangan antara dua kepentingan dalam satu individu. Tadi sudah saya sebutkan, dan ini kadang-kadang tidak mudah untuk menyelesaikan ini. Ya, karena kadang-kadang saya misalnya saya sebagai dokter bedah misalnya, saya seharusnya memberlakukan kalau misalnya ada teman sejawat yang mau bergabung di suatu rumah sakit atau institusi misalnya, ya sebenarnya kalau dari keperluan dari rumah sakit masih perlu, tetapi saya merasa wah nanti pasien saya kan jadi lebih sedikit, jatah saya kan lebih sedikit, saya lalu menolak. Itu tidak benar, ya, itu conflict of interest seperti itu salah satu contoh. Tantangan lain adalah lack of data on innovation. Jadi orang-orang profesional, bukan hanya dokter, itu selalu harus up to date, ya. Selalu harus ada inovasi, selalu harus ada kreatif, ya. Kenapa? Ilmu itu berkembang, ilmu apapun, bukan hanya kedokteran. Jadi ini adalah long life study, harus belajar seumur hidup. Karena kalau tidak akan ketinggalan kita. Dan yang tantangan yang lain adalah rigid regulation. Kadang-kadang regulasi, terutama dari pemerintah atau dari instansi, itu ada yang dirasakan kaku. Ini juga merupakan tantangan, dan ini harus dihadapi. Slide. Sekarang bagaimana aplikasinya, ya? Jadi tadi kriteria dan standar ethics dan profesionalisme itu memang merupakan proper ground, ya, proper ground untuk how should we behave, bagaimana kita harus berperilaku dan bersikap. Sekarang aplikasinya adalah kita ini kan menghadapi klien, ya, atau care receiver. Kalau di kedokteran tuh ada istilah caregiver dan care receiver. Dokter itu caregiver, ya, yang memberikan care, yang memberikan jasa, dan ada care receiver yaitu pasien atau klien, ya.
Nah, ini ukurannya ada 4 yang sering dipakai, yaitu patient safety, keamanan pasien ya, terus best preference, jadi apa pilihan pasien yang terbaik karena dia punya otonomi, quality of life, jadi mutu kehidupannya setelah tindakan, jangan sampai sesudah operasi misalnya, yang tadinya dia bisa jalan, sesudah operasi malah nggak bisa jalan. Itu kan menurunkan quality of life, misalnya seperti itu. Dan well-being, ya, well-being tadi sudah saya jelaskan dalam menurut jurnal itu definisi PAHO itu Pan American Health Organization dan juga WHO, bukan hanya physical well-being tapi juga mental and social well-being, ya, rasa nyaman fisik, kemudian mental dan sosial. Yang perlu diperhatikan ada stakeholders. Stakeholders itu ya selain klien kita, customer atau pasien kita, itu juga sejawat kita. Kemudian keluarga dari pasien, ya toh, itu juga perlu dianggap sebagai stakeholders karena peranannya sangat besar. Kemudian organisasi, terutama bukan saja organisasi di dalam rumah sakit misalnya atau dalam institusi, itu kan ada SOP ya, Standard Operational Procedures. Tapi juga organisasi dalam arti organisasi profesi dan sebagainya, itu ada code of conduct ya, atau code of ethics misalnya, ada yang harus dipatuhi, dan dari pemerintah itu regulation ya, peraturan-peraturan pemerintah, jangan sampai kita langgar itu. Slide. Sekarang mari kita elaborasi ya. Guyat, bisa kembali satu slide. Enggak, sesudahnya ini. Ya, kita elaborasi di sini. Shakri et al. Itu menulis dalam American College of Surgeon Journals yang diterbitkan tahun 2007, bahwa patient safety ini penting ya, untuk dalam hal ini yang saya ambil sesuai dengan background saya, yaitu dari bidang bedah. American College of Surgeons ini suatu organisasi profesi yang standar profesinya cukup tinggi ya. Jadi dia tidak sembarangan terima member. Itu ujiannya berat, rekomendasinya berat, dan juga selalu di follow up ya. Ada yang di kick out, dikeluarin, ada itu. Ya, jadi ini membuat suatu studi tentang patient safety untuk operasi misalnya, kasus operasi. Dia menilai utamanya itu dari kondisi atau periode perioperatif. Perioperatif itu sebentar sebelum operasi, pada saat operasi, dan sesudah operasi sampai 1 bulan sesudahnya. Ya, nah ini dinilai. Tapi juga tidak lepas dari hal-hal lain yang sepele misalnya. Ya. Contoh, ya, kalau ada pasien sampai jatuh dari tempat tidur misalnya, apapun sebabnya, ya, maka itu dinilai itu kurang baik nilainya untuk patient safety, ya. Atau infus habis, kemudian tidak diketahui, nanti sehingga terjadi komplikasi misalnya, atau pasien yang baru tahu karena sudah terlambat pasien lapor, itu sudah kurang baik dari segi patient safety. Yang lain adalah yang mau saya elaborasi adalah penilaian dari quality of life outcomes. Ya, jadi tadi saya sebutkan bahwa quality of life itu perlu dinilai, terutama pilarnya itu 3, ya, kisi-kisinya 3, yaitu physical well-being, mental well-being, dan social well-being. Ini sesuai dengan definisi sehat dari WHO dan dari PAHO tadi. Namun untuk bidang lain, ini juga quality of ya katakanlah quality of service itu juga akan dinilai oleh customer. Dia akan punya best preference untuk itu. Misalnya pelayanan dalam bidang, anggaplah teknik misalnya ya, membangun rumah misalnya, itu mau tidak mau quality-nya kan juga dinilai oleh customer. Ya, jadi itu ada assessment juga. Jadi tidak bisa dari pihak provider mengatakan, oh ini sudah bagus kok, ini sudah cukup misalnya. Ya, tidak bisa. Slide berikut.
Guyat et al. Ini juga menyebutkan tentang patient based preference ya atau based values ya. Dia bilang itu adalah kumpulan dari tujuan, harapan, kemudian kecenderungan dan keyakinan tentang apa yang ingin dicapai dengan hasil yang nanti diharapkan. Ya, jadi patient based preference itu intinya adalah apa yang terbaik untuk pasien. Belum tentu patient based preference itu sesuai dengan apa yang bisa diberikan oleh dokter. Atau misalnya kalau contoh saya tadi, misalkan saya ke servis mobil, terus mekaniknya bilang, oh ini yang baik, tapi saya mempunyai keinginan yang lain. Itu sebabnya juga di sini disebutkan dalam Journal of Medical Ethics tahun 92 oleh Bird. Dia mengatakan bahwa bukan hanya hasil yang diberikan oleh provider, tetapi juga merupakan suatu advocacy dan juga negosiasi dari customer ya, bahwa tidak begitu, saya menginginkan yang lebih baik dari itu. Nah itu harus dihormati ya, itu harus dihormati. Selain sebagai best preference, itu ada hubungannya dengan otonomi juga. Makanya ini tidak bisa dari satu pihak. Itu yang disebutkan tadi, jangan sampai ada abusing powers. Slide. Sekarang kita lihat fakta di Indonesia. Sekali lagi ini saya bicara dari segi kedokteran ya. Litbang Kompas bulan Agustus 2019 itu bersama YLKI ya, itu meneliti bahwa ada unexpected healthcare delivery. Jadi ada yang pelayanan kesehatan yang tidak seperti yang diharapkan. Dan di sini yang bisa dipetik yang ada hubungannya dengan ethics dan professionalism itu ada 3. Mereka dapatkan 6, tapi itu menyangkut resources, menyangkut connectivity dan sebagainya. Tetapi ini yang ingin saya katakan adalah bahwa yang berkaitan dengan ethics dan professionalism itu adalah pertama masalah funding, ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan fee-nya terlalu mahal, ya. Atau dokter menentukan fee terlalu mahal, kecuali yang BPJS ya. Ini BPJS juga dikeluhkan karena ternyata mengurus BPJS tidak mudah, ya. Kadang-kadang ada tantangannya. Kemudian yang kedua waiting list, ya. Ini juga di rumah sakit negeri terutama. Daftar tunggu. Jadi tunggu kamar untuk masuk rumah sakit itu ngantri cukup lama. Sudah dapat kamar ngantri operasi lama lagi. Ya, ini juga dikeluhkan. Yang terakhir ada high cost, ya, ongkos tinggi. Ini karena kadang-kadang pemeriksaan dianggap dan pengobatan dianggap terlalu berlebihan, ya, overdoing. Ya, itu ada yang disebut defense medicine atau high cost medicine. Ini karena pemeriksaan yang dilakukan itu terlalu banyak. Begitupun obat. Kadang-kadang ada pasien yang mengeluh, saya sakit batuk pilek, obatnya itu satu kresek. Jadi banyak itu obatnya. Vitamin-vitamin apa diberikan. Padahal sebetulnya itu indikasi medisnya belum sampai ke situ. Nah itu juga dikeluhkan. Ini juga sama juga untuk bidang lain, ya. Jadi tadi kan sudah disebutkan bahwa salah satu core atau inti dari professionalism selain mutu, quality, itu efisiensi. Jadi kalau semua high cost atau kalau misalnya contoh lain ke servis mobil, semua harus diganti. Lalu di mana keahliannya kalau semua harus diganti? Ya itu seolah-olah kan hanya hanya berusaha untuk agar spare parts-nya laku, atau kalau dalam bidang kedokteran supaya obatnya laku misalnya. Lalu semua diberikan. Slide. Nah ini oleh karena kita dalam pandemi COVID, maka ini sepintas saya jelaskan saja ya. Saya memakai referensi dari white papers-nya WHO ya. Jadi itu yang resmi. Kadang-kadang banyak sekali informasi ya. Kalau kita akhir-akhir ini dalam pandemi itu baca di sosial media, medsos itu, waduh bukan main. Informasi COVID kadang-kadang saling bertentangan. Jadi yang penting sekarang ini pengobatan dari yang ditentukan dari interim guidance dari WHO yang dikeluarkan Mei tahun 2020 itu terutama bersifat general supportive measures. Jadi pengobatan untuk memperbaiki keadaan umum sehingga diharapkan kekebalannya meningkat. Jadi yang spesifik sebetulnya belum established ya, belum dipastikan. Yang penting di sini mengusahakan oksigenasi ya, termasuk bantuan ventilator, alat bantu napas.
Lalu dengan konvalesen plasma, itu ada yang mengatakan adanya ADE atau antibody dependent enhancement. Tentang hidroksikloroquine katanya sudah di discontinued. Kemudian steroid yang dulu oleh Oxford dikatakan dexamethasone itu berkhasiat baik, ternyata ini tidak boleh diberikan otomatis ya. Ada indikasi dan ada indikasi kontra. Lalu antivirus yang spesifik apa juga belum dipastikan. Nah, yang terbaik best preference itu ya kita melakukan prevention. Prevention itu lebih mudah, pencegahan ya. Prevention itu pencegahan. Lebih mudah, lebih murah dan lebih efektif. Yaitu dengan health protocol, protokol kesehatan, masker, distancing, stay at home, hand washing. Tapi sekarang tantangannya adalah kepatuhan. Publik sudah diberitahu, kadang-kadang sudah dibagikan masker gratis, tapi tidak mau patuh. Bahkan kadang-kadang ada yang bilang, corona itu bohong kok, corona itu konspirasi. Corona itu tidak ada. Jadi agak sulit, ini tantangannya. Slide. Ya, ada rilis dari WHO yang lain tentang prioritas untuk memberikan pemakaian vaksin ya. Jadi vaksin itu kan sekarang termasuk di Indonesia sudah datang 1,2 juta unit kalau nggak salah dari Sinovac. Nah, vaksin ini kan terbatas, padahal keperluannya kan banyak, sehingga diperlukan disusun skala prioritas. Dari grup SAGE atau SAGE ya, singkatan dari Scientific Advisory Group Experts itu memberikan advice bahwa yang pertama itu untuk health worker ya, pekerja kesehatan, karena dia kan langsung berhadapan ya, terpapar ya, sehingga untuk infection load dan sebagainya itu sangat berat. Kemudian kepada pasien yang terutama yang usia lanjut atau dengan comorbid ya. Dan yang terakhir adalah close exposure persons. Jadi terutama untuk public worker ya, misalnya di Kementerian Kesehatan membuat pedoman yang mirip ini ya. Itu yang dimaksud public worker itu ya seperti guru. Guru ini kan menghadapi murid banyak orang ya. Kemudian tentara, polisi, aparat dan sebagainya. Slide. Nah, jadi ini Kementerian Kesehatan suratnya yang saya buat screenshotnya tentang 6 vaksin yang sudah datang. Jadi 6 yang bukan sudah datang, 6 yang nanti akan dipakai oleh pemerintah, yaitu dari Sinovac, Sinopharm, kemudian Moderna, dari Pfizer, dari Bio Farma, AstraZeneca, ya. Itu yang saya baca di publikasi sekarang itu yang sudah masuk 1,2 juta unit dari Sinovac, dari Tiongkok, ya, dari China. Kemudian ini yang penting dari poin-poin yang saya tulis di sebelah kanan itu, tantangan kita ada disobedience, tidak patuh. Ya, jadi kita lihat kemana-mana ya, kita keluar, saya perhatikan kadang-kadang terpaksa keluar ke rumah sakit atau ya mungkin ada keperluan lain, itu banyak orang lebih baik yang tidak pakai masker, atau kalau ada yang pakai masker tuh diturunkan di mulutnya atau di dagunya, ya sehingga kita kan bernapas lewat hidung, jadi percuma sama dengan nggak pakai masker. Kemudian tidak ada pengawalan, no enforcement. Ya, jadi dulu kan ada payung hukum, katanya nanti ada aparat yang ditilang, ya, ditilang, ya didenda. Kalau tidak pakai masker, kalau nggak salah didenda 50.000 kalau nggak salah. Kalau pakai maskernya tidak tepat, didenda 20.000. Tapi saya tidak lihat pelaksanaannya sampai di mana itu. Kemudian yang penting protokol kesehatan, kan sudah diberitahu masker, kemudian distancing, cuci tangan, kalau bisa stay at home ya, tinggal di rumah. Dan menjaga kesehatan, itu yang lebih baik ya. Tapi ini ada satu penelitian ya, yang bersifat in vitro ya. Penelitian itu kan ada 3, in silico, in vitro, in vivo ya. Kalau in vitro itu di laboratorium, tetapi ini mereka membuat ekstrapolasi in vivo, artinya di manusia, di orang. Itu memakai povidone iodine ya. Povidone itu dipakai untuk kumur di tenggorokan dan dioleskan di hidung. Di Indonesia nama dagang povidone itu betadine ya, tapi saya tidak nyebut nama dagangnya, saya sebut povidone saja. Itu ada obat kumur dan sekarang ada nasal spray.
Nah, itu banyak orang yang merasa lebih baik, lebih enak pakai itu, dan ada beberapa rumah sakit yang pasiennya selain disuruh kalau sudah boleh pulang ke rumah, itu selain pakai masker, pakai itu. Kadang-kadang di rumah kita tidak bisa terus pakai masker. Kalau kita makan, kalau kita mandi, kalau kita tidur kan tidak pakai masker. Nah, itu pakai itu. Tetapi itu in vitro ya, belum in vivo. Tetapi povidone sendiri itu tahun 80-an itu sudah diuji klinis. Itu antivirus dan antibakteria, anti jamur. Oleh karena itu povidone ini sudah dipakai di rumah sakit, di kamar operasi bahkan, dan di Amerika sudah dipakai untuk outer space program NASA. Ya, itu untuk dekontaminasi dari astronot. Maaf, Itu Dokter sebagai Peter, 3 menit lagi ya. sudah selesai. Next, tinggal kesimpulan saja. Next. Nah, ini slide terakhir. Sebagai kesimpulan, jadi ethical principles itu harus diaplikasikan ya. Kemudian conflict of principles, jadi 4 prinsip tadi belum tentu selalu inline. Kadang-kadang bisa bertentangan. Misalnya ada paternalism, yaitu benturan antara autonomi dan beneficence. Misalnya anak kecil tidak mau suntik ya, tapi kita paksa dipegang sampai nangis. Nah, itu memaksa mengabaikan otonomi tapi demi kebaikan. Atau juga RDA ya, the rule of double effect. Jadi itu artinya double effect itu ada efek yang lain yang terjadi yang tidak enak ya. Misalnya ada pasien sakit berat, kemudian dia harus operasi, tetapi kalau operasi tidak dilakukan, dia akan meninggal misalnya. Tapi kalau dilakukan, ada risiko karena penyakitnya yang lain. Nah, jadi kita harus memilih, tetapi tetap harus dilakukan, ya, meskipun ada risiko. Kemudian ada yang disebut, yang penting juga, ethics and quality are the ground of professionalism. Jadi professionalism itu harus mempunyai dasar ethics dan quality. Konteks dari care receiver atau klien itu quality, ya, kemudian best preference, well-being, dan ya, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian dari professionalism itu harus ada perfection dan satisfactory ya, kepuasan, kesempurnaan dan kepuasan. Ethics itu morality, itu wajib, tidak ada tawar menawar, mutlak. Ya, kalau professionalism itu kesempurnaan dan itu expected, itu diharapkan. Ya, tetapi kalau ethics itu mutlak. Yang terakhir COVID-19 itu yang penting health protocol ya, protokol kesehatan dan menjaga kesehatan. Selesai, ini slide yang terakhir, berikut. Ya, untuk profesi itu kita harus hati-hati. Untuk dokter misalnya, jangan sampai tergelincir karena masalah etik atau profesional. Jadi untuk semua profesi, kalau sampai tergelincir di masalah etika atau masalah profesi, itu untuk mengembalikan nama baik susah. Ya, jadi kita harus sangat berhati-hati. Terima kasih untuk perhatiannya, dan kepada moderator saya kembalikan, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih banyak Dokter Peter untuk pemaparannya. Jadi tadi ada beberapa hal sebenarnya yang saya juga sambil belajar nih sebagai awam gitu ya untuk bidang kedokteran, bahwa etika dan profesionalisme itu sebenarnya adalah dalam sebuah profesi merupakan dua hal yang saling berkaitan erat gitu, di mana mutu dan efisiensi merupakan dari jantung utama atau merupakan inti dari profesionalisme sendiri. Lalu juga tadi ada beberapa hal yang sudah dipaparkan Dr. Peter, bahwa tantangan utama, terutama di masa COVID ini, adalah ketidakpatuhan publik dalam mengikuti protokol kesehatan yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah. Oke, lalu sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom chat. Mungkin saya akan bisa bacakan, nanti mungkin Dr. Peter bisa langsung menanggapi ya. Yang pertama dari Bapak Sony Jatnika, jadi apakah ethics assessment ini juga terkait kepada perspektif STEP atau social, technological, economical, environmental, and political? Mungkin bisa langsung dijawab gitu, Dokter. Ya, terima kasih Pak Sony ya, dari Pak Sony ya ini. Iya. Ya, terima kasih Pak Sony. Semoga sehat ya Pak Sony. Jadi begini. Sehat, alhamdulillah. Ya, Pak Sony begini ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau persingkat atau permudah, etik atau etika itu adalah dasar yang benar atau dasar yang luhur, dasar yang baik untuk kita bersikap.
Itu dalam satu kalimat, hanya 5 kata itu aja. Jadi misalkan saya mau pergi ke suatu tempat, misalnya itu hal yang paling sepele. Kemudian saya memilih jalan mana yang terbaik, artinya yang tidak macet, kemudian yang lebih cepat dan yang aman. Itu sudah pertimbangan, itu sudah merupakan dasar etik. Ya, jadi apa yang dasar yang terbaik untuk berperilaku yang benar. Nah, pertanyaan Pak Sony dalam bidang teknik, sosial dan sebagainya itu tetap diperlukan. Semua itu ada rumusnya ya. Biasanya itu dirumuskan Pak Sony, dirumuskan secara tertulis yang disebut kode etik. Jadi kode etik itu berlaku untuk kelompok tertentu saja. Jadi kode etik di insinyur misalnya dengan kode etik di kedokteran beda, tetapi marwahnya itu sama. Marwahnya adalah bagaimana mengaplikasikan, seperti yang saya sebutkan tadi, mengaplikasikan dasar-dasar etika itu kepada profesi kita dalam pelayanan atau dalam kegiatan konkret, ya, verbal, kepada klien kita, kepada customer kita, kepada pasien kita. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara etik, dapat saya umpamakan itu sebetulnya membela kepentingan customer kita. Jadi jarang, meskipun ada ya, saya tidak bilang tidak ada. Etika itu mayoritas atau hampir sebagian besar itu adalah perlindungan terhadap konsumen. Jadi kalau kita bisa misalnya dari kedokteran, etik kedokteran itu hampir tidak ada atau hanya sedikit yang melindungi dokter. Itu justru melindungi pasien. Tetapi dengan melindungi klien atau pasien, itu kita juga terlindungi. Karena apa? Kalau tidak etik, tidak etis maksud saya, itu bisa terjadi pelanggaran yang bersifat hukum. Ujung-ujungnya ke pengadilan nanti. Jadi kan itu menimbulkan sengketa. Apakah itu sengketa medik, atau misalnya sengketa jasa, kalau misalnya saya memakai konsultan pajak, sengketa dalam jasa properti misalnya. Setiap sengketa itu bisa berujung hukum. Nah, itu artinya etik memang pada awalnya untuk melindungi customer, tetapi pada akhirnya juga melindungi kita supaya tidak ada kasus hukum. Begitu. Terima kasih Pak Sony pertanyaannya. Sama-sama Pak, terima kasih. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Bagus, tadi menanggapi salah satu slide dari dokter ya terkait role modeling. Bagaimana cara menumbuhkan sifat ini? Karena banyak orang yang dianggap sebagai role model, bicara baik, tetapi secara tersembunyi kadang mungkin melakukan hal-hal yang terbalik gitu dan tapi tidak atau belum bisa dibuktikan. Nah, bagaimana dokter kalau menanggapi hal-hal itu? Terima kasih Pak Bagus untuk pertanyaannya. Baik, jadi memang itu yang disebut integritas ya. Tadi dalam kisi-kisi profesionalisme itu disebut dalam kisi-kisi itu adanya integrity ya. Jadi integritas. Apa integritas itu artinya terintegrasi, harus sama antara perkataan dan perbuatan. Jadi ini banyak yang terjadi. Saya mohon maaf ini kalau saya mengambil contoh, saya tidak usah sebut nama. Salah satu menteri yang ditangkap KPK itu dulu pernah membuat suatu konsep cara-cara menghindari koperasi di kalangan pemerintahan atau pejabat. Dia membuat konsep itu, tetapi ternyata tangkap tangan oleh KPK karena dia melakukan hal yang merugikan negara. Jadi kan tidak cocok apa yang dikatakan. Jadi memang yang paling bagus itu adalah role model itu yang penting. Meskipun saya misalnya tidak menginstruksikan berbuat baik, tetapi saya berbuat baik, itu lebih baik daripada saya menginstruksikan berbuat baik, tetapi tindakan saya tidak baik. Jadi lebih baik saya tidak berbicara apapun tentang misalnya jangan buang sampah sembarangan, saya diam saja, tetapi saya berperilaku mengambil sampah atau membuang sampah pada tempatnya. Itu lebih baik daripada saya berbicara tetapi tidak melakukan. Mereka mengatakan bahwa action is more powerful rather than words, ya. Jadi lebih kuat daripada kata-kata. Tunjukkan dalam perbuatan, berikan panutan, berikan contoh. Itu yang lebih baik. Terima kasih Pak Bagus pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya mungkin masih dari Pak Bagus nih, mungkin lebih contoh kasus ya, artinya
dulu ada anak tetangga yang kehilangan ginjal kanan karena suatu operasi. Lalu apakah ini bisa diproses secara hukum karena mereka tidak mempunyai data sebelum operasi dan sadar kalau ginjalnya sudah hilang ketika salah satu dirawat di rumah sakit beberapa tahun kemudian. Nah, itu gimana dok kira-kira nih kalau ada kasus seperti ini? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan baik, karena memang ya mungkin tadi memang pernah terjadi ya, tadi disebutkan oleh Pak Bagus seperti itu. Jadi tadi yang saya katakan itu harus lengkap, informed consent itu consent itu persetujuan, inform artinya sudah well informed, sudah dijelaskan. Jadi kalau sampai ginjal itu diambil dan dia tidak tahu, berarti memang dalam informed consent mungkin kurang lengkap, kurang diberitahukan konsekuensinya. Jadi mungkin katakanlah, misalnya ginjalnya ada batunya, yang dimintai persetujuan adalah mungkin mengambil batunya, tetapi mungkin dalam mengambil batu, itu ternyata ginjalnya sudah rusak, ada infeksi atau bernanah, sehingga harus dibuang. Nah, ini yang saya bilang tadi ada subsequent consent, jadi susulan. Jadi seharusnya sebelum membuang ginjalnya, meskipun secara medis teknis itu mungkin benar karena sudah membusuk, sudah bernanah harus dibuang, tetapi harus diberitahukan kepada pasien, tidak langsung dibuang begitu saja sehingga pasien tidak tahu kalau ginjalnya tinggal satu. Atau seharusnya biasanya kalau dokter operator yang baik, selain informed consent yang lengkap, bahkan ada subsequent consent, susulan, kalau ada tindakan yang lebih radikal, tindakan yang lebih invasif, itu harus memberitahu susulan atau sesudah operasi itu ditunjukkan apa yang diambil. Jadi misalnya ada kanker payudara misalnya, yang dipotong atau usus buntu yang dipotong, itu ditunjukkan ke keluarga pasien. Selain itu diambil sedikit, diberitahukan bahwa itu perlu diperiksa di laboratorium, misalnya untuk itu, untuk keganasan dan sebagainya. Begitupun tadi contohnya Pak Bagus. Misalnya pasien diambil ginjalnya, dia tidak tahu, tahunya setelah beberapa tahun kemudian. Ini sebenarnya tidak etis ya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana perjalanan kasusnya. Ini harus saya tahu lebih detail ya. Jadi apakah karena sudah diberitahukan oleh ke keluarga yang satu, tapi keluarga yang lain belum tahu, sedangkan berikutnya diantar oleh keluarga yang lain atau belum diceritakan kepada pasiennya. Nah ini harusnya diberitahukan dan ditunjukkan, seperti yang saya katakan tadi. Apa yang dipotong itu ditunjukkan itu evidence. Di kedokteran itu sekarang kan memang ada keharusan untuk membuat evidence-based practice. Ya, jadi melakukan semua itu, praktek itu berdasarkan bukti. Jadi kalau saya sudah operasi misalnya, sudah operasi ginjalnya, mana buktinya? Ya harus ditunjukkan itu. Ya seperti itu. Terima kasih Pak Bagus pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak Dokter. Ya terima kasih Pak. Oke. Ada satu pertanyaan juga dari Ibu Yolanda Safitri dan ini juga hampir serupa ya dengan pertanyaan dari Pak Bagus juga. Menurut dokter, apabila ada seorang dokter yang bekerja untuk perusahaan farmasi, apakah hal tersebut etis? Nah, ini juga pertanyaan dari Pak Bagus. Salah satunya, apakah etis bila seorang dokter merekomendasikan merek obat tertentu kepada pasien? Bisa jadi itu karena juga ada kerjasama dengan perusahaan farmasi tertentu gitu ya. Silakan dokter menanggapi. Terima kasih pertanyaannya Bu Yolanda. Ini pertanyaan yang tajam ya, langsung menohok ke jantung. Tapi memang kita harus transparan ya. Baik, jadi begini Bu Yolanda, ini kasus seperti ini sudah banyak ya. Itu terus terang aja, kalau dia bekerja, dokter bekerja sebagai karyawan ya. Jadi kalau seorang dokter itu banyak, dokter itu ada yang kerja di bank ya, ada itu tidak pakai profesinya, ada yang jadi artis ya, penyanyi atau apa, terus ada dia tidak praktek malah ada itu. Jadi bahkan ini sedikit ilustrasi, ada seorang yang saya tahu itu anak dari sejawat dari kolega saya, itu kan orang tuanya pengen jadi dokter, anaknya itu tidak mau, dipaksa begitu loh. Akhirnya anaknya ya sudah, untuk menenangkan bakti orang tua dia ikuti. Begitu selesai ada ijazah, diserahkan ijazah ke orang tuanya. Ini ayah ibu, ini ijazah dokter, sekarang giliran saya untuk mencari apa yang saya mau. Dia kuliah lagi fakultas hukum. Jadi ijazahnya diberikan orang tuanya. Nah, seperti itu. Jadi dokter itu bisa saja kerja di pabrik obat, itu tidak bertentangan. Yang bertentangan adalah hal kedua yang Bu Yolanda katakan,
bahwa ternyata dokter itu menganjurkan untuk kepentingan pribadi ya, misalnya dapat bonus, dapat komisi, ya menganjurkan obat tertentu. Padahal obat generik itu sama, efektifnya sama, lebih murah, bahkan lebih mudah didapat. Nah, ini yang bertentangan. Ini yang saya sebut conflict of interest, tetapi sudah mengarah ke unethical. Unethicalnya apa? Harming untuk pasien. Kan tadi ada peraturan, bukan peraturan, maksudnya ethical principle, non-maleficence, do no harm. Jangan merugikan pasien. Kalau belum bisa melakukan sesuatu yang baik, paling tidak jangan merugikan. Do no harm, ya, non-maleficence. Jadi jawabannya adalah, ya betul, ini pelanggaran etika. Yang kedua ya, yang kalau dia menganjurkan obat tertentu untuk pasien. Tetapi kalau dokter bekerja di pabrik obat, itu adalah otonomi dia, itu haknya dia. Ya sudah, enggak apa-apa. Kalau dia merasa, kalau saya praktek kurang laku misalnya, saya kerja di pabrik obat aja, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin kompensasinya atau honornya lebih besar, ya silakan saja, nggak apa-apa. Terima kasih pertanyaannya, Bu Yolanda. Terima kasih, Dr. Peter. Mungkin pertanyaan terakhir, Dokter, untuk sesi tanya-jawab. Menurut Dr. Peter, bagaimana pengaruh sistem jaminan kesehatan nasional sekarang terhadap praktik kedokteran? Karena dengan adanya BPJS, apakah para dokter juga semakin mudah gitu menjaga etika profesi atau mungkin sebaliknya? Silakan, Dok. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan dari siapa ya? Dari Ibu Ayunina. Bu Ayunina. Terima kasih Bu Ayunina. Jadi pertanyaan ini kan pertanyaan yang banyak sering diajukan, tapi yang kaitannya dengan BPJS ya. Jadi BPJS itu ada dua ya. Jadi BPJS itu kan selain ini yang sering dipublikasikan, mungkin orang mengira hanya satu. Ada dua BPJS itu. BPJS Kesehatan dan BPJS Naker, tenaga kerja. Jadi pada umumnya kalau misalnya pabrik-pabrik atau perusahaan besar, itu dia memakai BPJS Naker. Intinya juga bukan hanya kesehatan, mungkin ada jaminan-jaminan lain. Lalu ada BPJS Kesehatan, mungkin yang dimaksud BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan itu mirip asuransi, meskipun tidak sama ya, tidak sama. Itu mirip karena apa? Karena BPJS Kesehatan itu dia profitnya tidak ada, bahkan rugi. Karena premi yang dibayar setiap bulan, yang paling murah kalau nggak salah 40.000, itu untuk kelas 3, dia harus bayar premi BPJS 40.000 sebulan yang termurah. Nanti dia mendapat rawat inap, operasi apa sudah free, tetapi kelasnya ditentukan, dokternya tidak bisa milih misalnya sesuai dengan yang ada dan seterusnya dan seterusnya. Nah, BPJS itu ada banyak kelas, kalau mau lebih bagus ada yang premium dan sebagainya, itu bisa. Nah, nanti juga misalnya dapat kelas VIP, dokternya bisa milih dan sebagainya. Jadi sebenarnya BPJS itu menyelamatkan pasien supaya dia tidak berat, dia bayar premi setiap bulan. Pada saat sakit atau operasi, dia atau melahirkan, dia mengeluarkan biaya yang ditanggung oleh BPJS. Jadi dia tidak membayar lagi karena dia sudah membayar premi bulanan. Nah, tadi pertanyaannya apa ini baik atau tidak baik? Baik. Untuk dokter sebetulnya baik ya, sebetulnya juga baik. Karena apa? Karena dokter kan juga tanpa ikut bernegosiasi, dokter sudah pasti dapat dari BPJS ya. Ada sistem remunerasinya itu ada. Tapi yang harus diperhatikan di sini adalah pertama dari segi konsumen ya, dari segi klien. Kadang-kadang ada yang berlaku kurang etis ya klien. Bukan hanya dokter saja, ini klien dulu. Nanti dokter saya ceritakan sedikit. Klien itu misalnya habis melahirkan atau kalau sudah operasi, sudah sembuh, sudah pulang di rumah sakit, nggak mau bayar premi. Nggak mau bayar premi dia karena merasa oh ya sudah toh. Nah, nanti kalau mau melahirkan atau mau masuk rumah sakit baru berusaha untuk membereskan itu. Karena sekarang BPJS kan ada peraturannya, harus preminya dilihat, ada yang macet enggak ini preminya. Kalau enggak dia harus selesaikan dulu. Nah, itu yang menyebabkan beban BPJS berat. Karena apa? Pengeluaran banyak, tetapi banyak yang premi-premi yang seharusnya dibayarkan tidak dibayarkan dengan itikat yang kurang baik. Nah, kemudian dari segi dokter, mungkin dokter juga menganggap BPJS kriterianya atau filternya untuk memberikan kompensasi kepada dokter itu tidak seperti yang atau belum seperti yang diharapkan dokter. Ya memang tidak bisa disamakan ya. BPJS dengan private practice atau asuransi swasta itu beda. Dokter pakai asuransi swasta,
dari pasien itu memang fee-nya bisa lebih tinggi, tapi bukannya tanpa batas. Asuransi juga membuat plafon untuk asuransi swasta. Seperti itu jawaban saya, kepada Bu siapa tadi? Ya, kepada Ibu Ayunina. Ibu Nina. Ibu Iya, Ayunina. Ibu Ya. Ayunina. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaannya. Memang masih belum sempurna. BPJS harus disempurnakan. Asal semua bayar premi. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk Ibu Ayunina. Apakah Ibu Ayunina sudah bayar BPJS? Nah, sekarang itu. Belum tentu semua orang itu sudah ikut BPJS meskipun diharapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Terima kasih pertanyaannya, Bu Nina. Mungkin satu lagi dok ini Nggak apa-apa. terakhir ya. Sampai jam Dari- 8 pun saya siap kok. Sampai jam 8 bisa. Tapi ya. mungkin moderatornya mungkin sibuk moderator. Jadi yang terakhir mungkin dari Ibu Winnie Sundaru terkait apakah rumah sakit saat ini sudah memiliki program compliance training? Ya, compliance training itu mungkin kalau saya tidak salah persepsi itu adalah semacam search capacity, ya. Compliance itu semacam jadi kapasitas untuk melayani apabila terjadi suatu lonjakan, ya ada lonjakan. Jadi adanya compliance training itu memang perlu untuk ini. Pada umumnya mungkin sejujurnya saya bisa jawab mungkin sebelum terjadinya pandemi COVID ini itu masih sedikit ya yang melakukan training atau edukasi ini. Tetapi dengan lonjakan kasus pandemi ini, lalu semua berusaha untuk bisa menangani kasus ini dengan compliance training. Itu memang seharusnya itu perlu ya compliance training itu. Tetapi di rumah sakit itu biasanya ada yang disebut disaster plan. Pada umumnya pandemi itu bisa dianggap seperti disaster ya karena ada lonjakan. Jadi oleh karena itu kalau rumah sakit sudah menjalankan disaster plan termasuk pendidikan dan adanya training itu sebenarnya dia bisa menangani lebih baik. Demikian jawaban saya. Terima kasih Ibu siapa itu tadi yang tanya terakhir itu ya. Ibu Winnie. Ibu Winnie, terima kasih Ibu Winnie ya. Kalau ada yang mau bertanya langsung boleh loh. Jadi chat box kalau ada waktu, masih ada waktu yang disiapkan loh ya. Kalau moderator sudah mengatakan sudah stop ya, saya ikut saja stop. Iya, mungkin nanti bisa artinya kita share kontak Dokter Peter ya. Artinya nanti kalau mau kontak langsung untuk bertanya-tanya lebih lanjut terkait etika dan profesionalisme. Mungkin baik. Itu. Terima kasih banyak teman-teman sudah artinya menyampaikan tanggapan, pertanyaan, dan juga terima kasih sekali Dr. Peter yang sudah memberikan banyak ilmu hari ini. Saya belajar banyak sebagai seorang awam, banyak belajar dari Dr. Peter terkait etika, profesionalisme, dan juga dunia kesehatan, khususnya karena saat ini juga sedang pandemi dan semua orang menjadi lebih aware untuk hal-hal ini. Tapi di Bali kan sudah banyak wisatawan, turis kan sudah banyak. Iya, sudah balik, turis lokal sudah masuk. Turis lokal. Tapi benar tadi dokter sampaikan, artinya juga masih banyak yang tidak patuh gitu dengan protokol kesehatannya. Iya, oke, baik. Mudah-mudahan baik. Ya. Saya komentar sedikit. Silakan, Pak Bagus. Silakan Pak Bagus. Pak Dokter, seandainya semua dokter seperti Dokter Peter, kami sebagai pasien-pasien sangat merasa senang, puas, karena dokternya begitu care sama care receiver. Kalau ada kejadian ditunjukkan hasilnya sebelum melakukan tindakan, memikirkan etik dan segala macam seperti itu. Saya harapkan semoga Indonesia ke depan punya dokter-dokter seperti Dokter Peter. Terima kasih Pak. Saya juga banyak belajar loh Pak. Jadi terus terang saja, saya tadi katakan karena background saya itu dokter bedah lalu ambil etika. Karena terus terang dokter bedah itu saya yang merasa, atau teman-teman saya yang lain. Saya merasa dosa saya itu banyak. Jadi saatnya saya sadar, saatnya saya belajar bioethics. Karena dari informasi yang saya dapat, yang saya baca juga, itu yang paling banyak melakukan pelanggaran etik itu baik sengaja atau tidak sengaja. Itu 3, itu dokter bedah, dokter umum, dan dokter kandungan. Katanya sih seperti itu yang pernah saya dengar seperti itu. Di Indonesia tidak tahu, mudah-mudahan tidak ada di Indonesia. Tapi kita semua harus belajar Pak.
Karena etika itu kan sebetulnya seperti yang saya katakan itu sebagai kompas untuk bersikap terbaik, begitu. Memang sebenarnya cara yang gampang itu lihat aja reaksi pasien. Kalau pasien gembira, berarti kita sudah memberikan yang terbaik, sudah etis. Tapi kalau pasien tidak puas, itu berarti ada seperti yang saya katakan tadi, masalah etika itu adalah masalah perlindungan pasien. Meskipun sebenarnya secara tidak langsung itu juga melindungi kita sebagai provider, begitu. Terima kasih Pak Bagus. Oke, terima kasih. Mungkin bisa, terima kasih banyak. Saya bisa kembalikan kembali ke Pak Lukas ya. Silakan. Terima kasih Prima sebagai moderator. Ya, terima kasih. Excellent. Terima kasih Mbak Prima. Terima kasih juga Dr. Peter. Dan hari kasih, ini Pak. cukup banyak yang hadir nih. Lumayan ada 22. Tadi mungkin ada juga yang sempat hadir tapi nggak bisa sampai penuh ya. Tapi saya pikir ini ya permulaan yang baik lah bahwa teman-teman hadir, terutama juga diskusinya hangat. Terus terang saya sendiri juga baru nih, jadi seperti Mbak Prima saya juga banyak belajar terkait etika ya. Saya ini di tim AI sebetulnya juga kami bahas etika terkait etika di technical maupun etika untuk artificial intelligence. Tapi mungkin ada beberapa yang bisa diadopsi lah dari situ tentang beberapa prinsip tadi tentang quality, tentang no harm human, dan itu juga prinsip-prinsip yang sangat mendasar dalam kemanusiaan ya. Terima kasih Dr. Peter. Ya, terima kasih Pak Lukas. Saya tadinya usul ke panitia ya, siapa? Mungkin ke Felis atau siapa? Saya usul ada dong pembicara lain. Jadi maksud saya misalnya pembicara kedokteran mungkin tapi masalah waktu. Jadi supaya ada variasi. Jadi dari medis dan non medis, apakah itu hukum, apakah itu teknik atau apa. Terima kasih Pak Lukas. Ya Dok, mungkin itu buat masukan kita sambil evaluasi. Kita pertemuan pertama ini kita juga melihat bahwa Dr. Peter juga punya kebebasan waktu cukup menjelaskan materinya dengan lengkap kan gitu. Takutnya kalau pembicara lebih dari satu nanti pendek akhirnya nggak bisa kita ekspor dalam gitu Dok. Baik, terima kasih Pak Lukas. Ya, untuk pertemuan hari ini mungkin sampai situ dulu Ibu Bapak sekalian. Kita udah jam 6:20 gitu. Kita akhiri pertemuan hari ini. Akan ada acara webinar alumni Belgia selanjutnya di bulan Januari. Kita sedang persiapkan. Jadi tolong tunggu kabar selanjutnya gitu ya. Jadi tetap tune to this group. Ya, perlu foto bersama Pak? Atau... Oh boleh. Ya. Nih, nanti kalau ada recording atau rekaman, tolong dikirim ya atau di grup. Mungkin yang nggak sempat ikut bisa ikuti. Gitu. Ya, ini masih di record kok. Record. Masih. Ya, terima kasih Felix. Boleh buka kamera untuk foto sebentar mungkin. Semua kamera boleh ya. Ayo. Ini juru kameranya mau siapa? Pak Lukas boleh tolong. Lukas aja deh. Oke, siap. Udah semuanya? Belum. Kamera belum semuanya nyala nih. Iya. Ada yang belum dibuka. Paksa nyalain. Dokter Yolanda. Saya belum nyalain. Saya nyalain kamera. Terus start video. Ingat saya Dokter Sintak juga belajar etika atau? Iya, salam, senang sekali ketemu. Rasanya belajar etika juga Dokter Sintak kalau nggak salah. Betul. Baru kameranya. Oke, saya hidupin sekarang ya. Belum semuanya, masih banyak yang belum ini kayaknya. Mbak Yolanda, Mbak Nikmatul, Mbak Yeti, Mbak Winnie, Mbak Sulistyo, Mas Bambang, Mas Arsyam, Mas Indio. Sudah siap ya? Saya ambil aja sekarang ya. 1, 2, 3. Pak Bagus agak bergerak nih. Nah, saya ulangi maaf, saya ulangi ya. Yang tadi agak kabur. 1, 2, 3. Siap. Oke, kita sudah dapat. Sampai ketemu ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu ya semuanya. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Peter. Terima kasih Pak Peter. Prima ya, Dokter Sintak, Dokter Pak Lukas, Pak Risa.